Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Sulfin Syamsia dengan NIM 220404501060 dari kelas A. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua pokok materi, yaitu yang pertama, teori Sigmund Freud, psikoanalisis, dan teori Carl Gustav Jung, psikologi analitis. Adapun materi pertama yang akan saya paparkan yaitu materi mengenai teori Sigmund Freud, psikoanalisis. Topik pembahasannya yaitu yang pertama ada biografi, kemudian konsep dasar, kemudian struktur kepribadian, dan yang terakhir kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat. Pembahasan pertama yaitu biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal yang lahir pada 6 Mei tahun 1856 di kota Freiburg, Moravia, sekarang menjadi Republik Ceko, dan meninggal pada tanggal 23 September tahun 1939 di London, Inggris. Dia adalah pendiri psikoanalisis, yakni suatu pendekatan yang melibatkan pemahaman tentang struktur kejiwaan dan perilaku manusia. Freud adalah seorang dokter neurologis yang menemukan bahwa gangguan mental dapat diatasi melalui terapi bicara. Ia mengembangkan teori-teori yang terkenal seperti teori struktur kepribadian yang meliputi id, ego, dan superego, teori keinginan seksual yang melibatkan teori libido, dan juga teori tentang alam bawah sadar. Freud percaya bahwa sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh pikiran, emosi, dan keinginan yang tersembunyi di alam bawah sadar yang sulit diakses secara langsung. Dia menggunakan metode seperti free association atau asosiasi bebas dan analisis mimpi untuk mengungkap isi alam bawah sadar tersebut. Adapun karya-karyanya yang terkenal antara lain The Interpretation of Dreams atau Interpretasi Mimpi, dan The Psychopathology of Everyday Life atau Psikopatologi Kehidupan Sehari-hari. Meskipun teorinya telah banyak dikritik, pengaruh Freud dalam bidang psikologi dan psikiatri tetap signifikan hingga saat ini. Ia menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah pemikiran manusia. Baik, topik pembahasan berikutnya, konsep dasar kepribadian. Teori psikoanalisis Sigmund Freud adalah pendekatan psikologi yang berfokus pada studi tentang pikiran bawah sadar dan bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku manusia. Freud percaya bahwa sebagian besar perilaku manusia didorong oleh keinginan dan impuls yang tidak disadari, dan bahwa alam bawah sadar adalah kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Teori psikoanalisis Freud terdiri dari 3 konsep dasar, yaitu yang pertama ada id. Id adalah bagian dari kepribadian yang berisi dorongan dan keinginan dasar, seperti keinginan seksual dan agresif. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan dan berusaha untuk memenuhi keinginannya segera tanpa memperhatikan konsekuensinya. Yang kedua ada ego. Ego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi untuk menyeimbangkan keinginan id dengan tuntutan realitas. Ego beroperasi berdasarkan prinsip kenyataan dan berusaha untuk memenuhi keinginan id dengan cara yang realistis dan dapat diterima secara sosial. Kemudian yang terakhir ada superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang mewakili nilai-nilai dan norma-norma sosial. Superego ini berfungsi untuk menghukum ego ketika melakukan sesuatu yang dianggap tidak bermoral atau tidak pantas. Freud percaya bahwa konflik antara id, ego, dan superego adalah sumber dari banyak masalah psikologis. Ketika id dan superego terlalu kuat, ego dapat menjadi kewalahan dan menyebabkan gangguan mental. Baik, selanjutnya itu struktur kepribadian. Struktur teori psikoanalisis Freud menjelaskan hubungan dan dinamika antara id, ego, dan superego. Ketika ketiga struktur ini tidak seimbang atau terjadi konflik di antara mereka,
Hal ini dapat menyebabkan ketegangan psikologis dan masalah mental. Ego bertindak sebagai mediator antara id dan superego, mencoba untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai superego dan realitas eksternal. Yang pertama itu id. Id merupakan bagian paling primitif dan tidak sadar dari kepribadian. Id beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan, yang berarti ia mencari kepuasan instan dan menghindari ketidaknyamanan. It tidak mengenal aturan moral atau realitas eksternal. It berisi dorongan-dorongan dasar seperti keinginan seksual dan agresi, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini tanpa memedulikan apa konsekuensinya. Selanjutnya, ego. Ego adalah bagian sadar dari kepribadian yang berkembang dari id. Ego berfungsi sebagai perantara antara id dan realitas eksternal. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas, yang berarti ia mempertimbangkan konsekuensi dan memenuhi kebutuhan id dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Ego menggunakan mekanisme pertahanan seperti represi, yaitu menghilangkan pikiran atau ingatan yang tidak diinginkan, atau sublimasi, yaitu menghilangkan dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima ke aktivitas sosial yang lebih konstruktif untuk menghadapi konflik antara id dan superego. Adapun superego ini berkembang dari ego dan berisi aturan-aturan moral dan nilai-nilai yang diinternalisasi dari lingkungan sosial, seperti norma-norma dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua atau masyarakat. Superego berfungsi sebagai pengontrol perilaku dan mengevaluasi tindakan berdasarkan standar moral yang telah dipelajari. Superego berusaha untuk menghukum ego dengan perasaan bersalah jika ego melanggar aturan moral yang ada. Nah, ketiga struktur tadi itu saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam membentuk kepribadian individu. Ego bertindak sebagai mediator antara id dan superego, mencoba untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai superego dan realitas eksternal. Ketika ketiga struktur ini tidak seimbang atau terjadi konflik di antara mereka, hal ini dapat menyebabkan ketegangan psikologis dan masalah mental. Selanjutnya, pribadi sehat. Pribadi yang sehat dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud dapat dicapai ketika tiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego, berfungsi secara seimbang dan harmonis. Pribadi yang sehat memiliki ego yang kuat dan mampu memediasi antara dorongan-dorongan primitif dari id dan aturan moral dari superego. Selain itu, individu dengan pribadi yang sehat juga memiliki kemampuan untuk menghadapi konflik dan ketegangan psikologis dengan menggunakan mekanisme pertahanan yang adaptif. Mekanisme pertahanan seperti represi, eh, sublimasi, dan rasionalisasi digunakan untuk mengatasi konflik antara dorongan-dorongan yang tidak dapat diterima dan nilai-nilai moral yang ada. Individu dengan pribadi yang sehat juga mampu menghadapi realitas eksternal dengan baik. Mereka mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang ada. Dalam terapi psikoanalisis, tujuan utamanya adalah membantu individu mencapai pribadi yang sehat dengan mengidentifikasi dan memahami konflik bawah sadar, serta mengembangkan mekanisme pertahanan yang lebih adaptif. Terapi ini juga bertujuan untuk membantu individu mencapai keseimbangan yang lebih baik antara id, ego, dan superego, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan psikologis. Baik, yang terakhir ada pribadi tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud dapat terjadi ketika ketiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego, tidak berfungsi secara seimbang dan harmonis. Pribadi yang tidak sehat cenderung memiliki ego yang lemah atau tidak mampu memediasi antara dorongan-dorongan primitif dari id dan aturan moral dari superego. Selain itu, individu dengan pribadi yang tidak sehat juga mungkin tidak memiliki mekanisme pertahanan yang adaptif atau menggunakan mekanisme pertahanan yang maladaptif. Mereka mungkin menggunakan mekanisme pertahanan seperti
penyangkalan, proyeksi, atau pemindahan untuk mengatasi konflik dan ketegangan psikologis. Tetapi mekanisme ini tidak efektif atau bahkan dapat memperburuk masalah. Individu dengan pribadi yang tidak sehat juga mungkin menghadapi kesulitan dalam menghadapi realitas eksternal. Mereka mungkin tidak mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka atau tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang ada. Baik, kita beralih ke materi berikutnya, yaitu teori Carl Gustav Jung, psikologi analitis. Adapun topik pembahasannya itu sama dengan di materi sebelumnya, yaitu biografi, konsep dasar, struktur kepribadian, dan kepribadian sehat, serta kepribadian tidak sehat. Biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikolog dan ahli psikoanalisis yang terkenal dengan teori psikologi analitik. Ia merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah pemikiran manusia dan merupakan murid dari Sigmund Freud sebelum mereka berpisah karena perbedaan pendapat. Jung lahir di Keswil, Swiss pada tanggal 26 Juli tahun 1875. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat religius. Jung menunjukkan minat pada psikologi sejak usia muda dan ia mulai menulis jurnal pribadinya pada usia 12 tahun. Jung belajar kedokteran di Universitas Basel, Swiss dan menerima gelar dokternya pada tahun 1900. Ia kemudian bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Burgosli di Zurich, di mana ia bertemu dengan Sigmund Freud. Jung sangat tertarik dengan teori Freud tentang psikoanalisis, dan ia menjadi salah satu murid pertama Freud. Namun, Jung mulai mengembangkan perbedaan pendapat dengan Freud terutama tentang pentingnya seksualitas dalam perkembangan kepribadian. Jung percaya bahwa ada aspek-aspek lain dari kepribadian yang lebih penting daripada seksualitas, seperti alam alam bawah sadar kolektif dan archetype. Jung meninggalkan psikoanalisis Freud pada tahun 1913 dan ia mengembangkan teori psikologi analitiknya sendiri. Teori ini menekankan pentingnya alam bawah sadar kolektif dan archetype dalam perkembangan kepribadian. Jung juga percaya bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai individuasi, yaitu proses pengembangan diri yang penuh dan utuh. Individuasi melibatkan mengintegrasikan berbagai aspek diri kita, termasuk yang tersembunyi dalam alam bawah sadar. Jung menulis lebih dari 100 buku dan artikel tentang psikologi. Ia juga mendirikan Institut Jung di Zurich, yang di mana institut ini menjadi pusat studi psikoanalisis analitik. Jung meninggal di Kuznets, Swiss pada tanggal 6 Juni 1961. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah psikologi, yang dimana teorinya ini terus dipelajari dan dikembangkan sampai saat ini. Kita masuk di konsep dasar kepribadian. Teori psikologi analitik Carl Jung memiliki beberapa konsep dasar yang berbeda dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Beberapa konsep dasar tersebut antara lain yang pertama ada archetype. Jung percaya bahwa ada pola-pola universal dan simbol-simbol yang ada di dalam pikiran manusia yang disebut sebagai archetype. Archetype ini dapat ditemukan dalam mitologi, agama, dan cerita rakyat dari berbagai budaya. Contoh archetype yang terkenal adalah anima atau aspek feminim dalam pikiran pria, dan animus atau aspek maskulin dalam pikiran wanita. Kemudian yang selanjutnya, kolektif bawah sadar. Jung berpendapat bahwa ada lapisan bawah sadar yang bersifat kolektif, yang berarti terdapat aspek-aspek yang bersama-sama dimiliki oleh semua manusia. Lapisan bawah sadar kolektif ini berisi archetype-archetype yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya, proses individuasi. Jung mengemukakan bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai proses individuasi, yaitu proses pengembangan diri yang memungkinkan seseorang untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Proses ini melibatkan
integrasi dan penerimaan atas semua aspek diri, baik yang sadar maupun yang tidak sadar. Selanjutnya, fungsi psikologis. Jung membagi fungsi-fungsi psikologis manusia menjadi 4, yaitu pemikiran atau thinking, perasaan atau feeling, persepsi atau sensation, dan intuisi atau intuition. Setiap individu memiliki preferensi dalam menggunakan fungsi-fungsi ini yang membentuk kepribadian mereka. Dan yang terakhir ada synchronicity. Jung juga memperkenalkan konsep synchronicity, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi secara bersamaan dan memiliki makna simbolis yang signifikan. Menurut Jung, synchronicity ini merupakan bukti adanya hubungan antara pikiran manusia dan dunia luar yang tidak dapat dijelaskan melalui kausalitas biasa. Struktur kepribadian. Dalam teori psikologi analitik Carl Jung, struktur kepribadian terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, kesadaran. Bagian ini mencakup semua aspek pikiran dan pengalaman yang dapat diakses secara langsung oleh individu. Ini termasuk pemikiran, perasaan, dan ingatan yang ada dalam kesadaran saat ini. Yang kedua, bawah sadar pribadi. Bagian ini mencakup semua pikiran, perasaan, dan ingatan yang tidak dapat diakses secara langsung oleh individu tetapi masih terkait dengan diri mereka sendiri. Bawah sadar pribadi ini berisi pengalaman traumatis, konflik emosional, dan keinginan tersembunyi yang belum disadari. Yang terakhir ada bawah sadar kolektif. Bagian ini mencakup semua aspek bawah sadar yang bersifat kolektif, yaitu dimiliki oleh semua manusia. Ini termasuk arketip-arketip yang telah disebutkan sebelumnya, serta simbol-simbol dan mitos universal yang ada di dalam budaya manusia. Menurut Jung, penting bagi individu untuk mengintegrasikan semua aspek kepribadian mereka, baik yang ada dalam kesadaran maupun yang ada dalam bawah sadar, untuk mencapai proses individuasi dan menjadi diri yang sebenarnya. Selanjutnya, pribadi sehat. Dalam teori psikologi analitik Carl Jung, pribadi yang sehat adalah individu yang mampu mengintegrasikan dan mengakui semua aspek kepribadian mereka, baik yang ada dalam kesadaran maupun yang ada dalam bawah sadar. Individu ini memiliki kesadaran yang seimbang dan mampu menghadapi konflik dan tantangan dalam hidup dengan cara yang konstruktif. Pribadi yang sehat juga mampu mengakui dan menghargai keberadaan bawah sadar pribadi dan bawah sadar kolektif. Mereka mampu menjelajahi dan memahami simbol-simbol, mitos, dan arketip-arketip yang ada di diri mereka sendiri dan di dalam budaya manusia secara umum. Proses individuasi adalah proses yang penting dalam mencapai pribadi yang sehat menurut Jung. Ini melibatkan pengembangan kesadaran diri yang mendalam, integrasi semua aspek kepribadian, dan pencapaian keseimbangan antara kesadaran dan bawah sadar. Proses ini juga melibatkan penemuan dan pengungkapan diri yang sebenarnya. Dalam teori Jung, individu yang mencapai proses individuasi akan mencapai kehidupan yang lebih bermakna, memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Adapun ciri-ciri kepribadian sehat yaitu yang pertama mampu menerima dan mengekspresikan berbagai aspek diri, yang kedua mampu mengelola stres dan kecemasan secara efektif, yang ketiga mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, yang keempat memiliki tujuan hidup yang jelas, yang kelima memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi, yang keenam mampu berpikir secara kritis dan kreatif, dan yang terakhir mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang terakhir ada pribadi tidak sehat. Teori psikologi analitik Carl Jung mengenai pribadi tidak sehat adalah konsep yang menggambarkan kondisi individu yang mengalami ketidakseimbangan dan disfungsi dalam aspek-aspek kepribadian mereka. Menurut Jung, pribadi yang tidak sehat dapat terjadi ketika individu mengalami ketidakseimbangan antara unsur-unsur kepribadian mereka yang berlawanan, yaitu unsur kesadaran dan unsur ketidaksadaran. Dalam teorinya, Jung menjelaskan bahwa setiap individu memiliki bagian kesadaran yang terdiri dari aspek-aspek pribadi yang mereka sadari dan
mengidentifikasikan diri dengan mereka. Namun individu juga memiliki bagian ketidaksadaran yang terdiri dari aspek-aspek pribadi yang tidak mereka sadari atau tidak mereka identifikasikan dengan diri mereka sendiri. Ketika individu mengalami ketidakseimbangan antara kesadaran dan ketidaksadaran mereka, ini dapat menyebabkan pribadi tidak sehat. Misalnya, jika individu terlalu banyak mengidentifikasikan diri dengan aspek kesadaran mereka, mereka mungkin mengabaikan atau menekan aspek-aspek ketidaksadaran mereka yang penting. Hal ini dapat menyebabkan masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, atau ketegangan emosional. Sebaliknya, jika individu terlalu banyak mengidentifikasikan diri dengan aspek ketidaksadaran mereka, mereka mungkin kehilangan kontrol atas perilaku dan emosi mereka. Mereka mungkin menjadi impulsif, tidak stabil, atau kehilangan kontak dengan realitas. Ini juga dapat menyebabkan masalah psikologi yang serius. Adapun ciri-ciri kepribadian tidak sehat, yaitu yang pertama tidak mampu menerima dan mengekspresikan berbagai aspek diri. Yang kedua, tidak mampu mengelola stres dan kecemasan secara efektif. Yang ketiga, tidak mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang keempat, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Yang kelima, memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang rendah. Yang keenam, tidak mampu berpikir secara kritis dan kreatif. Dan yang terakhir, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Untuk mengatasi pribadi tidak sehat, Jung menekankan pentingnya integrasi antara kesadaran dan ketidaksadaran. Individu perlu mengenali dan menerima aspek-aspek ketidaksadaran mereka, serta mengintegrasikannya ke dalam kesadaran mereka. Ini dapat dilakukan melalui terapi psikologis, self-reflection, dan pengembangan kesadaran diri. Selesai sudah pemaparan materi dari saya, dan itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.